Sekarang yang menjadi persoalan adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa sihir itu diantaranya adalah sulap, apakah mempelajari sihir atau sulap itu haram secara mutlak? Maka di sini kami akan membacakan keterangan dalam Kitabul Fiqh alal Madzahibil Arba'ah yang dikarang oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Al-Jaziri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini warganet dihebohkan dengan para pemberantas dukun-dukun atau paranormal. Kita sepakat juga tentang masalah pemberantasan sihir-sihir dan semacamnya. Tetapi apakah kita tahu apa saja jenis sihir itu, teman-teman, oleh para ulama? Bagaimana pandangan ulama tentang dunia sihir? Apa aja sihir itu? Maka kami perlu tegaskan dan perlu kami kasih tahu kepada semuanya biar semua ini cerdas. Kita buka-bukaan aja sekarang, teman-teman, ya. Apa aja jenis sihir itu? Dalam kitab Rawai'ul Bayan Tafsiru Ayatil Ahkam, ini karya daripada Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, punya kami di sini tepat di halaman 54 juz 1 terbitan Darus Sabuni. Kami bacakan, ini kami sudah rangkum di sini, teman-teman. Ada 3 kitab di sini yang akan kami baca. Dalam kitab Rawai'ul Bayan ini, tafsir ayatil ahkam minal Quran, yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, tepat di juz 1 halaman 54 terbitan Darus Sabuni. Silakan cek bagi yang punya. Durubus sihri, macam-macam sihir. Awalan at-takhyilu wal khida'u, macam-macam sihir. Yang pertama adalah at-takhyil wal khida', yaitu sifatnya hayalan dan tipuan. Wadzalika kama yaf'aluhu ba'dul musya'widhin, jenis sihir yang berupa takhyil maupun khida' ini dilakukan oleh sebagian tukang sulap. Jadi sulap itu masuk bagian sihir, teman-teman. Sulap itu, ya. Mari kita berantas sihir. Sulap itu bahasa Arabnya sa'wadah. Pelaku sulap musya'widhun. Kalau musya'widhin berarti jamak mudzakkar salimnya. Bagaimana perbuatan tukang sulap di sini? Haitsu yurika annahu dzabaha usfuran, thumma yurikal usfura ba'da dzabhi qattara. Dia, si tukang sulap, memperlihatkan kepadamu para penonton, dia lagi menyembelih usfur atau burung kecil lah. Thumma yurika al usfura ba'da dzabhihi qattara. Kemudian si tukang sulap setelah ia menyembelih burung itu, kemudian dia memperlihatkan kepadamu burung itu setelah disembelih ternyata terbang. Wow, kan hebat kan, teman-teman, ya. Jadi dia sembelih burung, kemudian pada waktu itu penonton disuruh lihat, disembelih, seret, mati wes, mati wes. Kemudian dia perlihatkan lagi burung itu ternyata setelah disembelih bisa terbang. Ini namanya sya'wadha, ini namanya sulap. Dan ini jenis sihir yang pertama. Kemudian wadzalika li khiffati harakatihi, hal itu bisa terjadi, bisa terlihat seolah-olah burung yang sudah ia sembelih itu bisa terbang lagi, teman-teman, karena kecepatan pergerakan yang ia lakukan. Jadi dia memiliki gerakan yang sangat cepat. Wal madbuhu ghairul ladzi tarah, padahal sebenarnya burung yang ia sembelih itu bukanlah burung yang lagi terbang itu, bukan. Li'annahu yakunu ma'ahu ifnani, karena dia sebenarnya punya 2 jenis burung. Qad khaba'a ahadahuma, yang satu burung ia sembunyikan. Wa huwa al-madbuhu, burung yang ia sembunyikan itu adalah burung yang sudah dia sembelih. Setelah dia sembelih, dia sembunyikan itu burung. Wa azharul akhara, kemudian dia tampakkan, dia perlihatkan lagi burung yang satu yang belum ia sembelih. Dan burung yang belum ia sembelih inilah, teman-teman, yang ia terbangkan. Lah begitu. Qalu wa qad kana saharatu fir'auna min hadzal nau'i, para ulama berkata jenis sihir semacam inilah yang dilakukan oleh para tukang sihirnya Fir'aun. Jadi tukang sihirnya Fir'aun itu jenis sihir yang ia lakukan adalah sulap, sya'wadhah, pelakunya musya'widhin. Ini jenis sihir. Jadi sulap itu trik kecepatan gerakan atau kecepatan tangan itu min durubis sihri, termasuk sihir.
Nah, gitu teman-teman. Kemudian begitu juga keterangan yang sama di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin karya daripada As-Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar, tepat di halaman 300 terbitan Nurul Huda. Ini kitabnya Bughyatul Mustarsyidin. Silakan cek. Di sini dijelaskan wasihru wa huwa ma yuhsalu bi ta'allumin wa mubasyarati sababin ala yadi fasiqin au kafirin kasya'wadati. Sihir itu bisa dicapai dengan melalui proses pembelajaran atau melakukan sebuah sebab yang bisa nanti berdampak beginilah. Ala yadi fasikin, dan ini terjadi pada orang-orang fasik au kafirin atau orang kafir. Kasya'wadati, contohnya sihir adalah kasya'wadati, koyok sulap. Sulap masuk ke sihir. Apa sulap itu? Wahia khiffatul yadi bil a'mali, kecepatan tangan dengan melakukan sebuah aktivitas atau apalah. Intinya dia memiliki kecepatan tangan atau kecepatan gerakan. Ini dimasukkan kategori sihir oleh para ulama. Bahkan yang lebih ekstrim lagi teman-teman, di dalam Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah karya daripada Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, punya kami di sini tepat di juz kelima halaman 403 terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Ini kitabnya Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah. Di sini dijelaskan waqad nukila an ba'di fasidil akhlaqil ladzina yahtarifuna sihra annahu yasubbul ilaha wa yasjudu lima yusammihi qarinatan. Dan telah dinukil dari sebagian orang yang fasid, yang rusak akhlaknya, alladzina yahtarifuna sihra, yang mana dia berprofesi sebagai tukang sihir, annahu yasubbul ilaha. Tukang sihir itu ada yang sampai mencela, mencaci maki Allah, mencaci maki Tuhan. Wa yasjudu lima yusammihi qarinatan, lalu dia sujud kepada sesuatu yang ia sebut qarinah. Wa minhum man yadha'ul mushafa tahta qadamihi. Ada lagi tukang sihir itu yang meletakkan mushaf di bawah telapak kakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa minhum man yuhinul malaikata bisabbi. Ada lagi tukang sihir yang menghina malaikat dengan cara mencaci, memaki malaikat. Ada lagi tukang sihir yang mensifati Allah, mensifati Tuhan dengan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Wa kullu dzalika riddatun sharihatun wa kufrun syani'un bila niza'in. Semua ini, semua jenis sihir tadi, yang pertama ada yang mencela Allah, mencela Tuhan, ada lagi yang menaruh mushaf di bawah telapak kakinya, ada lagi yang menghina para malaikat, ada lagi yang mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak pantas untuk Allah. Semuanya ini riddatun sharihatun, jelas kemurtatannya, jelas dia telah keluar dari Islam. Wa kufrun syani'un bila niza'in, dan kekufuran yang sangat keji tanpa ada perbedaan pendapat lagi. Wa huwa min akbaril jaraimi, bahkan hal ini merupakan dosa yang paling besar. Sawa'un tarattaba alaihil atharul matlubu aula, baik nanti ada dampak ataupun tidak, tetap dia kafir. Ini kalau dia melakukan sihir dengan cara mencaci Allah, kalau dia melakukan sihir dengan cara mencaci malaikat, kalau dia melakukan sihir dengan cara meletakkan mushaf di bawah telapak kakinya, maka ini jelas kafir bila niza', bila khilaf. Ini sudah dalam Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah. Sekarang yang menjadi persoalan adalah ketika kita sudah mengetahui bahwa sihir itu diantaranya adalah sulap, apakah mempelajari sihir atau sulap itu haram secara mutlak? Maka di sini kami akan membacakan keterangan dalam Kitabul Fiqhi alal Madzahibil Arba'ah yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Al-Jaziri. Punya kami tepat di juz kelima halaman 406. Ini terbitan Darul Kutubil Ilmiyah. Ini kitabnya teman-teman ya. Di sini dijelaskan, amma man ta'allamahu li fakil mashuri wa man'il adza anhu au ta'allamahu lil ilmi faqat wa lam ya'mal bihi fahuwa jaizun. Adapun orang yang mempelajari sihir
ataupun mempelajari sulap li fakil mashuri, untuk membebaskan orang yang terkena sihir, wa man'il adza anhu, ataupun untuk menolak kejahatan dari sihir, au ta'allamahu lil ilmi faqat, atau sekedar mempelajari saja, walam ya'mal bihi, dan tidak mau mengamalkan sihir, fawajaizun, maka hal tersebut boleh. Sungguh Imam Ahmad bin Hambal rahimahullahu ta'ala rahmatal abror, beliau pernah ditanya tentang orang yang melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Kemudian Imam Ahmad menjawab, la ba'sabihi, no problem, boleh, boleh. Wa hadza huwal mu'tamadu, dan pendapat ini pendapat yang mu'tamad, yang bisa dibuat pegangan hukum. Fa hukmu sihri tabi'un lil qasdi, sehingga hukum sihir itu sebenarnya mengikuti tujuan pelakunya. Faman qasada bihil khaira jazalahu, apabila ia tujuannya baik dalam sihir, maka boleh baginya menyihir, asalkan tujuannya baik, kecuali nanti apabila sihirnya mengandung unsur kesyirikan, ya tadi ya, menyembah selain Allah baru itu haram, bahkan bisa kafir. Tapi kalau jenis sulap itu saya rasa tidak masuk kepada yang kafir, teman-teman, tidak masuk kepada yang syirik, karena hanya sekedar trik daripada kecepatan tangan atau gerakan, maka tidak masuk. Maka sulap itu apabila tujuannya baik, maka boleh begitu. Contoh, membuka trik-trik perdukunan yang katanya seumpama dia memiliki ilmu karomah apalah, kemudian dia katakan itu karomah padahal itu hanya trik, dibongkar, maka boleh. Cara membongkarnya ya tentunya dengan menggunakan trik sulap juga atau sihir juga boleh, karena itu mendidik masyarakat biar cerdas, maka boleh. Kemudian wala yuqtalus sahiru illa ayyaqtula ahadan bisihrihi, dan tidak boleh tukang sihir itu dibunuh kecuali apabila si tukang sihir itu membunuh seseorang dengan sihirnya, baru boleh dibunuh. Wa yathbutu alaihi dzalika bi iqrarihi, tetapi ingat ya, apabila tukang sihir itu mengakui bahwa dia membunuh orang ini dengan sihirnya. Tapi kalau nggak ngaku, cuma melalui mimpi, teman-teman, jangan main hakim sendiri, ya, begitu. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita menggunakan trik sulap ataupun sihir, tetapi tujuannya baik, contoh mendidik masyarakat ataupun menolong masyarakat, maka boleh. Dan itu pun masih ikhtilaf ulama sebenarnya, teman-teman ya, masih khilaf bainal ulama. Tetapi ya kalau cuma sekedar sulap, dan semua orang sudah tahu kok sulap itu tipuan aja kok, hanya untuk hiburan, ya boleh-boleh aja, karena menghibur manusia, menghibur hamba Allah, ya kan gitu teman-teman, maka boleh. Dan ulama memang masih berbeda pendapat, maka sudah kita nggak perlu memperbesarkan hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama. Itulah ciri khas ahli sunnah wal jamaah, saling menghargai, saling menghormati, sehingga hidup ini penuh dengan keharmonisan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.